Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Galura Muhammad Suranegara SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi pemrograman dan perangkat jaringan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 kelas 5B Sistem Telekomunikasi akan merepresentasikan hasil diskusi kami dengan berjudul Perbandingan Signal dan Multicontroller pada mata kuliah simulasi pemrograman dan perangkat jaringan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Rakaisya Setiawan, Fauzan Maulana, Reina, Indra Dwi, Wildan, Raihan, dan Zidan Firdaus. Tanpa berlama-lama lagi, presentasi ini akan dilanjut oleh rekan saya, Wildan. Baik, terima kasih. Pada latar belakang, pada jaringan modern, kebutuhan akan sistem yang mampu menangani trafik data yang tinggi dan dinamis terus meningkat. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah Software Defined Network atau SDN, yang memisahkan control plane dan data plane sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih fleksibel. Namun, pada arsitektur SDN, yang menggunakan single controller, seluruh permintaan dari switch diproses oleh satu controller terpusat. Ketika traffic meningkat secara terus-menerus, kondisi ini dapat menyebabkan bottleneck di mana throughput menurun, latensi meningkat, dan penggunaan CPU menjadi sangat tinggi, terutama saat jumlah switch dan host bertambah. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dikembangkan arsitektur multi-controller berbasis cluster, di mana beban pemrosesan paket kontrol didistribusikan ke beberapa controller yang bekerja secara paralel. Dengan mekanisme ini, beban kerja pada setiap controller menjadi lebih ringan dan sistem diharapkan lebih stabil dibandingkan single controller. Berdasarkan kondisi tersebut, proyek ini melakukan perbandingan kinerja antara single controller dan multi controller pada kondisi trafik tinggi dengan memberikan beban secara terus-menerus menggunakan generator traffic Sequence guna melihat sejauh mana distribusi beban memengaruhi performa controller SDN. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Wildan. Selanjutnya membahas tentang novelty project yang akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Dari latar belakang yang sudah disampaikan, kemudian ada novelty dari proyek kami. Di sini penelitian ini kami mengangkat kebaruan dengan membandingkan dua arsitektur controller pada SDN itu sendiri, yaitu single controller dan juga multi controller. Kemudian fokus analisis kami ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitik beratkan pada optimasi kontrol atau penggunaan protokol tertentu. Penelitian ini juga berfokus pada distribusi control plane. Kemudian ada kontribusi utama berdasarkan hasil simulasi yang nantinya akan dijelaskan. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya arsitektur multi-controller mampu mengurangi bottleneck pada control plane dan memberikan performa jaringan yang lebih stabil dibandingkan dengan single controller. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi implementatif dalam perancangan SDN berskala besar dengan kebutuhan traffic yang tinggi. Sekian dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Fauzan. Selanjutnya akan dibahas oleh Raihan. Baik, untuk topologi dan setup seperti yang bisa dilihat pada gambar bagian atas, sistem ini dijalankan di atas host machine berbasis Linux. Di sini kami menggunakan Docker untuk menjalankan kontrol ONOS. Pada pengujian ini, kami melakukan perbandingan antara dua skenario. Skenario pertama adalah penggunaan ONOS cluster yang terdiri dari 3 node, ONOS 1, ONOS 2, dan ONOS 3. Skenario kedua adalah ONOS single instance sebagai pembanding performa. Keduanya terhubung ke Open vSwitch atau dalam eksperimen ini test bench untuk menangani lalu lintas traffic atau traffic load yang masuk. Untuk memastikan pengujian ini berjalan dengan stabil, kami menetapkan alokasi resource untuk masing-masing instance. Tiap instance ONOS diberikan alokasi 2 vCPU dan 6 GB memori, sedangkan untuk VM pengujian atau benchmark, kami menggunakan 2 vCPU dan 2 GB memori. Kemudian dari sisi topologi jaringan, seperti yang ada pada gambar bawah, sistem ini terbagi menjadi 2 layer utama. Yang pertama, control plane. Terdapat 3 SDN controller yang saling tersinkronisasi atau terhubung
Nah, untuk menjaga konsistensi data antar controller dalam cluster, Monas menggunakan protokol RAF konsensus melalui port TCP 9876. Dan yang kedua, ada data plane, di mana setiap switch akan terhubung ke controller, kemudian controller akan menentukan switch akan dihandle oleh node controller mana. Komunikasi antara switch dan controller dilakukan menggunakan protokol OpenFlow 1.0 ataupun 1.3 melalui port TCP 6633 atau 6653. Sekian penjelasan untuk setup dan topologi eksperimen, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Rehan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zidan Firdaus. Mendemonstrasikan berupa bagaimana cara kita mengambil data dari simulasi single controller dan juga multi controller. Di sini saya di sini sebelumnya kita terlebih dahulu harus memasuki login ke root. Setelah kita melakukan login, di sini saya menyediakan 4 terminal yang nantinya akan digunakan untuk simulasi single dan juga multi controller. Setelah kita berhasil memasuki root, kita terlebih dahulu akan membersihkan terlebih dahulu history yang mengganggu. Lalu kita coba untuk di sini kita masih membersihkan history. Lalu selanjutnya di sini dapat dilihat kita memasuki folder atau repository Cbench untuk melakukan simulasi. Jadi untuk melakukan simulasi Cbench ini kita harus menjalankan running command-nya di folder Cbench build. Nah, di sini saya mengalokasikan di 4 terminal tersebut ke folder Cbench. Nah, lalu sebelum kita memulai untuk mensimulasikannya, kita terlebih dahulu mengecek Cbench dengan memasukkan komen Cbench min help untuk melihat fungsi-fungsi atau opsi yang digunakan di Cbench. Ini juga membuktikan bahwasannya komen ini dapat membuktikan bahwa Cbench ini tinggal kita jalankan saja. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal memberikan komen untuk menjalankan simulasi single controller. Lalu di sini kita sesuaikan alamat IP controller kita. Di sini controller yang akan kita uji yaitu single controller, di mana single controller ini memiliki IP address dengan alamat IP 172.20.0 dan 19. Dan untuk portnya sendiri 6653. Dan untuk single controller kita akan menggunakan 21 switch untuk device, dan juga untuk satu switchnya memiliki 5 host. Nah, ini kita dapat melihat alamat IP controller kita di web UI ONOS-nya. Ini kita login terlebih dahulu.
Nah, kita mendapatkan alamat IP-nya. Lalu kita kembali lagi ke terminal untuk menjalankannya. Oke. Di sini saya memberikan delay 5 detik untuk runningnya. Oke, masih berjalan. Oke, untuk tes pertama sudah kita jalankan. Di sini saya akan melakukan sebanyak 5 kali, dan yang pertama itu telah mendapatkan outputnya berupa throughput ya. Di sini bisa dilihat hasilnya berupa throughput itu dari average atau rata-rata. Maka di tes pertama ini rata-rata average throughputnya itu sekitar 5.473. Dilanjutkan hingga 5 kali percobaan atau 5 kali uji coba. Ini masih berjalan. Oke. Ini merupakan tes terakhir di single controller. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan Grafana untuk melihat atau menganalisis CPU performance-nya. Di sini dapat dilihat bahwasanya Ono single atau itu merupakan single controller, dia mencapai hingga titik tingginya sekitar 80% dari 100% ya. Di sini juga saya menambahkan berupa queries untuk rata-rata overtime atau rata-rata CPU yang terpakainya. Oke. Kita bisa lanjutkan ke percobaan untuk multi controller saja. Oke. Oke, untuk multi controller sendiri di sini saya sudah menyiapkan 3 terminal yang berbeda. Di sini kita hanya kita perlu untuk mencari atau menghafal alamat IP untuk multi controllernya tersebut. Nah, di sini multi controller atau node pertama saya mendapatkan alamat IP 172.20.0 dan 5. Untuk portnya sama seperti single controller, hanya tetapi berbeda dengan single.
di mana single menggunakan 21 switch. Di multi controller ini kita menggunakan 7 switch, tetapi untuk hostnya sama. Di sini kita akan membagi 21 switch yang ada di single controller tersebut menjadi 7 switch di setiap controller pada multi controllernya. Di sini kita menggunakan command atau perintah yang sama, hanya kita ubah saja alamat IP-nya. Oke. Dan ini pun sama dengan single controller, di mana kita akan mengambil datanya sebanyak 5 kali atau 5 kali percobaan. Nah, di sini kita running command-nya kita secara bersamaan untuk setiap terminalnya. Oke. Untuk terminal 1, terminal 2, dan terminal 3 sudah mendapatkan hasilnya. Oke, kita melakukan percobaan kedua. Ini percobaan kedua, kita mungkin bisa melanjutkan di percobaan kelima. Oke, sorry. Oke, dapat dilihat ini adalah merupakan percobaan yang terakhir. Oke, lalu kita bisa kembali lagi ke Grafana untuk menganalisis performance CPU-nya. Nah, di sini pada node 1 atau controller cluster 1 itu mencapai 31% titik tingginya ya. Untuk node 2 itu titik tinggi hingga 59,6%. Oke. Dan untuk node 3 atau cluster yang ketiga ini titik max-nya hanya mencapai 20,7% saja CPU-nya. Oke. Mungkin demonstrasi yang saya lakukan mungkin sudah selesai dan dapat dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Zidan atas demonstrasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra Dwi. Kepada Saudara Indra, dipersilahkan. Untuk selanjutnya itu masuk ke bagian hasil dan perbandingan ya. Yang pertama itu ada ringkasan evaluasi performa. Itu parameter utamanya itu throughput, latensi, dan CPU utilization-nya. Nah, untuk tools evaluasinya itu tadi yang seperti dijelaskan Zeus, itu CMS dalam mode latensi, single controller itu 21 switch, 5 skenario pengujian. Multi controller itu 21 tapi dibagi 7 tiap controllernya, terus ya dibagi menjadi 5 skenario juga gitu. Untuk matriks analisisnya itu mean, standard def, terus ya coefficient of variation. Selanjutnya. Nah, untuk feeding satunya itu peningkatan throughputnya. Nah, single controller dan multi controller gitu. Kita bisa lihat gitu. Di single controllernya itu mencapai 19.283,30 respons per second, sedangkan multi controller itu 23.278,93 respon per second. Nah, itu beda di angka 20,71%, unggul di multi controller. Untuk selanjutnya itu ada detail throughput. Detail throughputnya per skenario-nya itu rata-rata untuk single controller itu di 19.284,30, sedangkan di multinya itu di 23.278. Seperti jelasan itu lebih unggul 20% gitu ya. Untuk latensinya sendiri itu single controller dan multi controller itu single controller sendiri itu sampai
di angka 0, kurang lebih di 0,130 milisecond, sedangkan di multicontroller itu kurang lebih di angka 0,012 milisecond, 66% lebih cepat gitu. Selanjutnya detail latency sendiri itu untuk single controller rata-rata di angka 0,127 milisecond karena rata-rata dari skenario tadi itu ya. Dan standar devnya itu kurang lebih di angka 0,130 milisecond. Untuk worst case-nya itu ada di angka 0,619 milisecond dan best case-nya itu ada di angka 0,037 milisecond. Sedangkan di multi controller sendiri itu rata-ratanya itu di angka 0,043 milisecond. Standar devnya kurang lebih di angka 0,012 milisecond. Worst case sendiri itu ada di 0,111 milisecond dan base case sendiri itu ada di angka 0,041 milisecond. Multi controller itu lebih unggul di angka 90,77%, lebih konsisten gitu. Untuk konsistensinya sendiri di konsistensi antar skenario-nya itu coefficient of variation-nya single control itu ada di angka 23,19%, multi controller itu ada di angka 4,31%. Nah, si multi controller itu 5,4 kali lebih konsisten, dan untuk resellernya itu pada worst case itu single controller ada di angka 1615 respon per second, multi controller ada di angka 9011 respon per second. Nah, improvementnya sendiri ada di angka 457,97%, dan untuk worst case-nya itu single controller ada di angka 0,619 milisecond, multi controller ada di angka 0,111 milisecond, improvementnya ada di angka 82,07%. Selanjutnya, dan hasil perbandingannya sendiri dari CPU pattern-nya itu single controller itu polanya tuh bersidol gitu. Peak CPU itu tuh sampai di 95 sampai 100%. Nah, utilization-nya itu kurang lebih tidak stabil gitu, dan bottleneck-nya itu ada saat beban tinggi gitu. Untuk multi controller sendiri itu polanya itu distribusi load gitu. Peak CPU-nya di angka 60 sampai 80%, utilization-nya merata dan cukup stabil gitu. Bottleneck-nya itu sangat minimal dibanding dengan single controller. Nah, ringkasan perbandingan seluruhnya, untuk throughput-nya itu multi controller itu lebih unggul 20%, dan latensinya untuk multi controller itu lebih unggul juga di 66%, dan konsistensinya multi controller itu 5,4 kali lebih stabil juga, dan resellernya multi controller ada di angka 457% worst case throughput. Nah, CPU efisiensinya itu juga multi controller distribusinya sangat merata dibanding dengan si single controller gitu. Oke, dibalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indra atas penjelasannya. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Reina. Baik, untuk kesimpulan, di sini arsitektur multi-controller itu meningkatkan performa SDN. Nah, dengan throughput rata-rata 20,71% lebih tinggi dibandingkan single controller, serta lebih tahan terhadap lonjakan trafik. Latensi pada multi-controller itu lebih rendah dan stabil, dengan variasi respon jauh lebih kecil, sehingga lebih andal untuk jaringan dengan beban tinggi dan dinamis. Dan yang terakhir yaitu distribusi beban CPU pada multi-controller lebih efisien, mencegah saturasi controller, dan meningkatkan skalabilitas serta keandalan jaringan. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Maaf apabila dari kami masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.